Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dan melakukan segala aktivitas pada hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Tuhan, di akhir minggu ini kami merasakan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hari lepas hari kami lalui karena kemurahan Tuhan. Banyak yang terjadi dalam hidup kami, dan sampai hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk terus melanjutkan hari-hari kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya kasih dan kuasa-Mu lah yang menyertai kami. Ajari kami melalui firman-Mu, sehingga kami selalu melakukan apapun yang kami kerjakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 4 Juni 2022, tertulis dalam kitab Titus 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak Toba, alai disi matarida habasaun dohot habasaroni dewata si palua hita. Ndada alani ulauta hati goran ubahen na di palua ibana hita. Tungsian asini rohanado marhite-hite padidion pangulahion tubuh dohot marhite-hite to di parbadia napai baruhoni. Demikianlah dikatakan. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menang karena usaha kita. Kita boleh dimenangkan, kita boleh dibenarkan, semua adalah karena kasih Allah semata. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya bukan berarti keselamatan yang kita miliki atau yang kita dapatkan adalah karena usaha kita untuk hidup dengan benar. Tetapi kata kuncinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beroleh keselamatan. Allah lebih dulu memprakarsai keselamatan bagi kita sehingga kita mendapatkan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang kita peroleh di dalam hidup kita bukanlah karena karya kita sendiri, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ketaatan kita dan kebaikan kita. Tetapi keselamatan itu adalah sesungguhnya datang dari Allah. Itu adalah inisiatif Allah agar kita beroleh keselamatan. Tentu keselamatan yang sudah dinyatakan Allah melalui Yesus Kristus
haruslah kita respon dengan baik, kita sambut dengan baik, dan kita jalani dengan baik. Jadi, kebaikan yang kita kerjakan itu bukan supaya kita selamat, tetapi itu adalah respon sukacita, respon syukur kita atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sama seperti ketika orang berbuat baik kepada kita, apakah balas kita? Tentu kita akan mengucapkan terima kasih dan kita mensyukuri apa yang sudah diberikannya dan kita memakainya dengan baik, bukan? Bukan malah sebaliknya. Ketika orang memberikan kebaikan, melakukan kebaikan kepada kita, maka kita tidak meresponnya dengan baik. Orang sering mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada di antara kita yang menganggap bahwasanya perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan di bumi ini adalah satu cara atau jalan kita untuk peroleh kebaikan. Tidak. Keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan kebaikan kita adalah respon kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, agar kita bisa mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sama saja seperti ketika kita membeli tiket menonton ke bioskop. Kita sudah pegang tiket untuk bisa menonton. Tetapi kalau kita tidak berangkat dari rumah atau dari manapun kita ke studio atau ke bioskop itu, maka kita tidak bisa menikmati film yang ditayangkan di bioskop itu, bukan? Demikianlah keselamatan kita yang sudah dikerjakan Yesus Kristus. Kita harus memegangnya. Itu adalah satu tiket kita untuk mendapatkan kerajaan surga. Tetapi hidup kita masih berlanjut. Kita masih menjalani naik turun kehidupan ini. Susah senang, tawa dan air mata. Itu harus kita lewati karena jalan kita masih panjang. Kita belum tahu di mana ujung perjalanan ini. Masih jauhkah atau sudah dekat? Tetapi di dalam perjalanan ini, hendaknya kita terus memegang keselamatan itu dengan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kebaikan yang kita kerjakan itu adalah perjalanan kehidupan kita sampai ke tujuan, yaitu tujuan orang-orang yang percaya, tujuan orang-orang yang dibenarkan di dalam kasih Kristus, yaitu surga. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh. Karena itu, setiap orang percaya haruslah dibaptiskan. Karena di dalam baptisan itulah keselamatan Allah dinyatakan. Keselamatan kita dimulai dari pembaptisan oleh Roh Allah. Jadi bukan airnya yang berkuasa ya. Mau sebanyak apapun air yang dipakai, itu hanya sarana. Tetapi baptisan itu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus, dan di dalam Roh Kudus. Itu adalah materai, tanda kalau kita beroleh keselamatan. Orang yang sudah dibaptis di dalam Tuhan, tentu hidupnya menjadi tahir atau murni kembali, dan dia hidup harus di dalam kebenaran, tidak lagi mencemarkan diri dengan keinginan-keinginan daging. Hidup tulus, hidup kudus di dalam menjalani hari-hari kehidupan sampai hari Tuhan tiba, di mana setiap orang-orang yang percaya, di mana setiap orang-orang yang setia beroleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah dibaptis, hendaklah kita terus memperbaharui hidup kita, meninggalkan segala sifat perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, tetapi melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan. Karena di sanalah bukti kalau kita merasakan kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Dan orang-orang yang setia dan yang percaya kepada Tuhan, merekalah yang beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya kasih Kristus
menguatkan, dan memampukan kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Banyak hal yang tidak kami mengerti di dalam hidup ini. Kami terkadang sering merasa kalau kebaikan dan kebenaran kamilah jalan keselamatan. Tetapi Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan kalau kami beroleh sukacita, kalau kami beroleh keselamatan, itu adalah karena kasih karunia-Mu semata. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, dengan meresponnya di dalam kehidupan kami, di dalam perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai bukti kalau kami mau hidup di dalam pimpinan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami kerjakan hari ini kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya di dalam setiap pekerjaan kami akan Tuhan berkati, dan segala pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati kehidupan mereka senantiasa, dan semua orang-orang yang kami kasihi beroleh sukacita dan damai sejahtera. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.